siang, Pak. Ya. Ya, ini Pak siapa ya? Saya dengan Pak Riki Manopo, Pak. Riki Manopo dari Sorong. Saya dari Sorong, Papua Barat. Ya, ya. Baik, Pak. Bagaimana? Saya mungkin, Pak, yang saya pertama, saya juga sudah gerah dengan itu Pak Yahya Waloni itu. Ya. Saya tidak panggil dia Ustadz karena kalau Ustadz, setahu saya juga banyak teman Ustadz. Kalau begitu bukan Ustadz itu, Pak. Nah, kemudian mungkin Pak, saya cuma sedikit menginformasikan, kebetulan saya juga temannya yang pernah sama-sama saya di Sorong, Papua Barat. Teman dari Yahya ya? Teman dari Yahya. Ya. Ya, kalau dia tidak kenal saya itu sebenarnya betul-betul dia bohong. Ya, ya. Karena saya juga, Pak, saya pernah jual kasetnya di Kota Sorong yang ilegal, yang tidak bermerek, yang tidak ada izin itu. Saya juga waktu itu terjebak dengan kondisinya dia itu. Kaset khotbah. Kaset khotbah, Pak, kaset khotbah. Ya. Kemudian pada saat itu karena saya juga dari orang Pantai Kosta, dari GPDI, Pak, saya. Ya. Saya kenal Pak Yahya ini. Pak, mungkin saya bisa cerita sedikit ya, Pak? Ya, bisa enggak? Jadi kalau Yahya Waloni ini kebetulan saya kenal dia. Kemudian saya salah satu teman yang bawa dia untuk khotbah di gereja Pantai Kosta yang di Sorong sini, Pak. Ya. Begitu. Jadi mungkin saya mau menginformasikan ke Bapak, kalau status dia sebagai, sering dia kowar-kowarkan sebagai dia rektor di UKIP, itu sama sekali bohong sekali itu, Pak. Tidak benar sama sekali itu. Ya. Itu memang sama sekali tidak benar. Yang sedikit agak benar, karena saya teman baik keluarga sama rektor 2 sekarang di UKIP. Yang sedikit benar ini bahwa dia itu pernah menjadi ketua Yayasan Ebenezer, itu sekolah tinggi teologi ya. Ya. Itu pun tidak lanjut karena itu sekitar mungkin tidak sampai 6 sampai 7 bulan itu sudah ditutup oleh Depak. Itu sudah ditutup karena dia itu dinyatakan ilegal. Nah, jadi kalau untuk saya informasikan bahwa dia kalau menjadi rektor, dosen pun di UKIP itu tidak, universitas itu gila itu. Sekarang, Pak, mereka sudah UKIP, saya sudah komplainkan ke UKIP. Karena kebetulan saya juga mahasiswa di situ dulu, kemudian anak 2 saya juga mahasiswa di situ saat ini, satu yang sudah baru wisuda, S1 ekonomi yang ada di UKIP. Nah, mereka komplain. Ya, saya komplain, saya tanya, Pak, yang teman saya kebetulan namanya juga Pak Riki Montang, yang ada di rektor 2 di UKIP sekarang, yang lagi aktif. Dia bilang itu Yahya Waloni itu sangat tidak benar, si Yahya Waloni ini. Ya. Karena itu sudah sangat fitnah sekali sama kita itu, toh, dia itu. Jadi ini informasi bukan informasi yang abal-abal, ini informasi yang akurat untuk Yahya Waloni itu ketika dia menyatakan bahwa dia itu rektor di situ dan dia pendiri UKIP, itu tidak sama sekali. Kalau Yayasan STT Ebenezer, dia bukan pendiri juga, dia itu cuma ketua, salah satu di situ, begitu, salah satu ya, mereka lah anggota di situ. Baru itu dibuka, tapi karena ilegal, sekolah tinggi Ebenezer itu, ya mereka ini tutup, tidak ada izin, begitu. Kemudian dia itu, Pak, itu kan cuma di itu lokasi itu cuma di depan UKIP saja itu, lokasi sekolah itu. Itu yang itu sedikit benar dari dia itu. Nah, dia dulu itu, Pak, kalau saya tahu itu dia itu kos di Sorong. Tempat kosnya itu saya tahu. Ya. Saya tahu itu di belakang Yohan dan saya pernah pergi kunjungi tempat kosnya itu. Karena saya gonceng dia, saya bawa dia itu ke tempat olahraga bulu tangkis, saya kasihkan dia racket. Aduh, kalau mau bilang dia tipu-tipu di sini, Pak, pengusaha banyak, termasuk saya juga. Begitu. Maksudnya tipu-tipu apa? Dia pinjam uang, Pak. Pinjam uang kiri kanan, baru kemudian dia juga itu ada namanya, aduh ini saya tidak enak juga mau bilang orangnya. Ya kan? Ya. Di Pak Frans itu lagi cari dia juga itu, Pak.
Karena dia pinjam uang juga di Pak Fransi itu sampai sekarang tidak dikembalikan, sudah tidak tahu rimbanya itu. Sudah sekian banyak dia tipu orang yang ada di Sorong. Begitu. Sebenarnya itu yang kemudian yang saya perlu mungkin meluruskan dia orang itu. Kemudian dia itu sebenarnya saya bawa dia itu Pak berkhotbah di gerejanya saya. Iya, saya bawa dia dulu khotbah di gereja saya. Kemudian saya tahu orang ini, oh kedoknya kurang bagus betul anak ini. Karena saya lihat dia ini orang ini suka maki, suka yang tidak bagus. Kami layani dia, organisasi kami layani dia di organisasi sosial kami di Sorong ini kan bikin dia baik. Tahu-tahu dia bikin kita begitu, suka maki. Wah, kurang ajar betul orang ini memang. Semenjak itu saya bilang, oh orang ini tidak baik. Pendeta kurang bagus ini kalau begini. Saya coba telusuri. Oh, rupanya juga di orang ini semua. Nah, kebetulan saya ada bergabung dengan jaringan doa Kota Sorong. Ya kan? Itu semua hamba-hamba Tuhan. Nah, saya coba bawa dia ke situ. Akhirnya orang tahu semua dia tidak bagus orang ini. Begitu. Dia betul pendeta ya? Kalau setahunya saya tidak lihat juga dia punya identitasnya. Cuma kan saya begitu Pak. Saya ini kalau di Sorong karena saya suka prihatin untuk pendeta-pendeta lah. Kalau pas ada begitu, saya suka tinggal di rumah pendeta begitulah. Maksudnya kalau saya Pak, saya itu begitu suka begitu. Nah kebetulan saya kenal sama pendeta ini. Ya sudah kita barengan teman. Saya bawa dia ke gembala saya. Gembala bilang oke, boleh bisa melayani hari Minggu. Nah itu saya berteman dengan dia pendeta lepas atau pendeta yang punya jemaat sendiri? Tidak ada itu Pak, dia bohong. Kalau dia mana, kalau sama dengan kita GPDI itu, kalau dia punya pendeta itu atau gembala, dia punya jemaat itu tidak ada. Mana dia punya apa di sini? Dia cuma bilang sama saya, Pak, bisa kita kontrak sekolah itu baru kita bikin ibadah. Dari teman saya Pak Nelban itu dia tidak mau. Begitu. Jadi dia itu dia tidak pegang jemaat. Tadi dia bikin KKR, dia pernah bikin KKR. Pendeta Yahya Walone, dokter tipu-tipu. Dia pernah bikin itu. Dia bikin KKR. Termasuk juga yang pendeta GPDI yang dia pergi baru dia bikin KKR. Nah, semenjak itu semenjak itu kita kenal dia. Waktu itu kita sudah, oh ini pendeta itu. Sudah, kita mulai. Namanya kan kalau saya begitu Pak, kalau saya kan suka kasih bawa pendeta ke gembala. Nah, gembala saya juga itu, gembala saya juga, oh itu sudah, karena saya yang bawa, sudah dia kasih melayani hari Minggu pagi itu Pak. Saya yang bawa. Begitu. Ini Yahya Walon, ini dia, kalau di Sorong itu Pak, coba sudah dia ke Sorong. Kalau dia berani, tidak mungkin dia ke Sorong. Lalu kita sudah tahu, saya sudah tahu karakter orang itu Pak. Saya jual dia punya kaset setelah saya bawa di toko. Wah, ini kaset ilegal, ini kaset ini. Begitu. Dia punya keadaan di Sorong. Cuma memang dia di Sorong ini dia cuma berkeliaran kemana-mana itu. Karena dia tidak bisa masuk di GPDI, bersaing dengan pendeta-pendeta yang ada, ya kemungkinan dia sudah hilang. Semenjak itu saya sudah tidak tahu. Saya kan sudah tidak hubungan yang dia. Cuma saya dengar saya punya pendeta, dia pernah kirim salam waktu tahun berapa itu 2006 itu ke pendeta Tommy Manarongsong sama pendeta Calvino Runtu yang ada di Sorong. Itu aliran Pantekosta Pak. Pendeta itu. Nah begitu. Jadi dia sebenarnya lebih banyak ada di golongannya kita. Begitu. Nah tahu juga Bapak kan pasti tahu lah kalau Pantekosta itu. Ya kalau pendeta mau datang pasti mereka ya sudah layani, namanya pendeta terus dia bisa itu mereka suka kasih pelayanan begitu. Beda dengan GKI kan, kalau kita di sini bilang GKI Pak. Kalau di Sorong ini kita di tanah Papua dibilang GKI. Itu begitu. Jadi Yahya ini dia tidak benar bahwa dia itu pernah atau dia jadi rektor pendiri itu memang tipu tidak baik itu Pak. Dia tidak baik itu. Orangnya itu. Memang waktu dia juga di sini sudah tipu-tipu. Begitu. Kurang asem. Saya saja punya pimpinan organisasi sosial di sini. Dia pinjam uang sekian juta, hilang. Gitu.
sudah banyak Pak dia yang dia atur di Sorong sini begitu. Nah, lalu dia mengaku bahwa dia pendeta gaji besar 10 juta itu. Setan biadab dia itu, kurang bagus dia itu. Kalau kita bisa baku pukul, kita baku pukul dengan dia itu. Mana itu di sini kita dia bilang apa itu GKI mau kasih gaji dia 10 juta. Gimana rumus dari mana kita GKI mau bisa kasih gaji dia itu sampai 10 juta? Tidak ada. Baru dia fitnah kita punya perpuluhan segala macam itu, gila itu. Itu dia provokasi saja dia muslim itu. Saya sebenarnya Pak, saya mau bikin video di UKIP sebenarnya toh. Cuma saya minta izin di Pak Riki sebagai yang namanya juga Pak Riki Montang yang ada rektor 2 di UKIP, itu teman baik saya. Ya 2 minggu kemarin lah saya bicara sama Pak Riki Montang, itu rektor 2 di sana. Begitu, karena memang kami tahu juga walaupun saya awam, saya bukan hamba Tuhan, tapi memang saya tahu dia tidak itu. Orang Sorong semua tahulah dia itu. Tipu-tipu saja dia itu. Saya kan tidak bisa bikin video seperti Bapak. Kalau saya ini sudah gerah juga dengan kondisinya dia itu. Jadi ini Pak Riki ini Pak kenal berteman dengan Yahya ini sudah berapa lama tahun? Kalau saya sempat waktu itu dengan dia itu sekitar 2000 berapa itu, 2005 kan 2000. Saya sudah lupa juga waktu itu, dan saya itu berteman dia itu sekitar 4-5 bulan dia berteman dengan saya. Karena dia waktu di Sorong ini, saya bawa dia ke rumah saya tawarkan dia Pak Yahya, daripada Pak Yahya kontrak di tempat yang itu. Aduh, kontrak itu Pak, memang kasihan, kumuh sekali Pak, memang tidak bagus lah. Maksudnya kalau untuk saya, karena saya lihat kondisi istrinya Pak. Istrinya tidak bisa, kalau saya masuk di tempat kosnya itu, istrinya tidak bisa berdiri kepalanya, kan cuma jongkok baru rambutnya sudah begitu. Saya sampai prihatin, kenapa ini istrinya suka kayak begitu? Ya kan? Kan saya pergi ke tempat kosnya. Sudah. Saya coba tawarkan dia, ini Pak, kalau bisa Bapak, kami kontrakan saja Bapak di rumah sebelah saya, kan ada rumah kosong juga toh, rumah perumahan tapi masih ada kosong. Saya coba tawarkan ke dia. Tapi dia bilang biar saja sudah situ. Memang dia bilang di saya dia mantan Kopassus. Dia bilang di saya dia memang mantan Kopassus. Begitu. Terus tapi identitasnya ya dia sebagai pendeta, dia sebagai doktor itu saya tidak pernah lihat dia itu ada bawa dia punya surat-surat. Begitu. Tidak ada dia itu begitu. Oke, jadi Pak Riki ini Pak Riki punya informasi ini saya nanti muat di YouTube, bisakah? Oh, bisa, kalau Bapak mau muat ya bisa juga. Bisa, terserah Bapak. Maksudnya Bapak mau muat di YouTube juga. Supaya tapi pasti dia Pak begini. Pasti kalau dia bukan terbalik, pasti dia bilang saya, itu Pak Riki itu tipu-tipu. Tapi dia kalau dia masih sehat, dia pasti dia kalau dia masih sehat, dia tidak sakit-sakit, dia tahulah saya. Tidak mungkin dia mau lupa saya. Kurang asam orang itu dia, saya kok bawa dia di saya punya pendeta. Cuma saya kan belum bicara sama saya punya pendeta itu kemarin 2 minggu yang lalu pendeta saya khotbah itu dia bilang itu Yahya Walone itu Pak Riki yang bawa dia ke sini. Saya menjadi malu karena dia sudah khotbah dia ceramah-ceramah yang tidak baik itu. Kurang saya bilang saya punya pendeta, Pak, dia itu biar bagaimanapun sudah makan kita punya uang kolektor. Dia jadi gemuk, dia ada rambut itu ada makan kita punya kolektor juga. Tapi kalau dia bikin begitu, kurang ajar betul itu orang itu. Ya kan tidak baik ya begitu. Itulah ya makanya. Dia makan juga kita punya kolektor walaupun dia begitu, tapi dia bagaimanapun dia tumbuh dengan Kristen itu sampai dia besar begitu. Dia baru 6 tahun, 7 tahun dengan 12 tahun dengan kita punya tetangga itu, tapi dia punya cara sudah begitu. Dia memang kayak sampai orang di Sorong kan pikir dia itu orang gila-gila karena coba Bapak perhatikan dia punya saraf itu. Dia kayak goyang-goyang begitu. Gitu. Cuma Bapak perhatikan dia punya itu, dia begitu Pak. Kalau khotbah juga di kita dia kayak begitu sampai kita jemaat-jemaat orang ini kasihan kayaknya mesti ada gangguan mungkin begitu. Dia kayak orang itu. Jadi itu Yahya itu cuma saya juga Pak sebenarnya saya sebagai dia cukup tipu-tipu kita di sini. Biar dia jadi tipu-tipu juga orang-orang itu yang kita punya kedar-kedar itu tipu-tipu orang itu biar sudah. Tapi karena dia terlalu fitnah kurang ajar betul. Saya telepon pendeta Melatok, saya bilang debat di Sorong. Kalau dia berani debat di Sorong, yang dia bilang dia punya apa itu. Coba Melatok bilang begini, Melatok bilang
untuk informasi sementara kau tidak pernah tidak pernah rektor. Itu bukan informasi sementara, itu pasti dia tidak pernah rektor. Saya bisa pertanggungjawabkan saya punya kata-kata ini kalau dia pernah rektor di situ. Iya. Tapi biar sudah, kasihan Pak Pendeta Mel Atok sudah berusaha toh, sudah berusaha untuk juga mengkanter itu. Cuma saya komplain di pendeta-pendeta di sini, di Papua sini, di Sorong sini yang sudah pernah ada dia, termasuk Pendeta Tommy, Pendeta Calvin Oruntu yang itu. Kenapa kamu diam-diam saja? Saya bilang, saya juga ingin sebenarnya kan kalau buat saya, kamu dong bantu informasikan toh bahwa orang ini memang penipu, tidak benar dia sudah bikin begitu-begitu. Kasihan juga maksudnya Pak begini, kami juga mungkin jemaat di sini berdoa untuk Bapak itu biar bisa kasih hikmat juga toh, karena sehat-sehat toh Pak, karena kita sudah gerak di sini kita, kalau kita jemaat majelis kumpul dengan kita kalau diajar juga Tuhan Yesus bisa berkumpul, kita berkumpul dengan dia itu. Iya tuh. Iya. Kalau kita juga bisa diajar begitu Tuhan kita kayak dia otak itu, mari sudah kita baku. Kau bicara kita di sini minoritas, iyo kau naik saja ke Singapura, saya baru lihat kita Indonesia ini seperti apa. Bicara kita Kristen ini segala macam tete bengi itu. Saya itu kalau tahu bikin video-video kayak teman-teman itu yang tahu bikin begitu. Cuma saya berusaha bisa menyalurkan saya punya apa ini untuk kebenarannya dia itu, ya saya cuma bisa kasihan Pak untuk itu toh. Pak informasikan nanti saya yang bikin. Iya, informasi bikin saja Bapak mau bikin bagaimana. Pak juga yang Pendeta Hendrik Losu, yang kami sama-sama dengan dia, dengan Yahya Walone, Pak Hendrik Losu. Kebetulan Pak Hendrik Losu ini tetangga. Oh ya. Tetangganya juga, ini kan karena Pak Hendrik Losu ini dulu dia pendeta juga, tapi saya teman baik dengan dia sampai sekarang, dia masih pendeta aktif toh. Iya. Dia juga yang tahu ini Yahya Walone, tempat Yahya Walone beli rokok, beli cap tikus di situ sudah itu. Jadi dia minum cap tikus juga ya? Aduh, Bapak kalau saya kurang mau fitnah, bukan masalah fitnah ini kalau mau bilang dia itu. Aduh Pak dia bicara di kita punya. Nah, Bapak tahu kan, ya saya Pak toh, karena kalau Pantekosta kan Bapak sudah tahu toh. Iya. Dia kalau khotbah di kita itu sampai Pak Pendeta marah-marah saya gara-gara dia bilang rokok itu tidak bagaimana. Iya toh. Kalau Bapak tahu kan kalau kita Pantekosta toh. Iya. Maksudnya begitulah kalau untuk rokok. Yeah. Wah, dia ketemu saya waktu dia saya sudah jengkel dia kan, ketemu saya di motor waktu itu pakai motor, dia juga pakai motor. Dia tiup asap di saya punya muka. Pak Riki, dari mana? Pak Riki dari mana? Saya bilang, saya baru main bulu tangkis. Ini saya ada baru beli cap tikus dengan rokok di Pak Hendrik. Hendrik juga ini pendeta, padahal ini fitnah ini Pak. Cap tikus ini kan minuman keras toh? Minuman keras itu, minuman keras dia itu. Dia Pak kita itu bikin dia baik Pak. Kita punya organisasi kerukunan keluarga Kawanua di sini bikin baik. Kalau Walone itu Pak bukan orang-orang Minahasa. Dia itu orang Minahasa itu dia itu ya maaf saya Pak toh, itu orang Sangir sebenarnya kalau Walone itu. Begitu, itu bukan orang Minahasa begitu. Jadi dia ini dia semenjak dia sudah kehilangan arah kita di sini, kita organisasi sudah tidak mengcover dia. Dia pencarian uangnya sudah tidak ada lagi toh. Dia sudah mulai dia keluar dia punya asli. Oh, ternyata ini dia di pendeta-pendeta di GKI sudah tidak terima dia. Kemudian dia ke Pantekosta sudah tidak terima dia lagi. Sudah. Dia sudah mulai keluar aslinya. Mulai dari situ dia sudah tidak tahu jejaknya dia kemana dan dia hilang. Sudah tidak pernah ketemu. Dan dia mengeluarkan kaset salam kepada Pendeta Calvin Bawaruntu, kepada Pendeta Tommy Manarongsong. Itu memang yang saya pernah bawa dia ke situ. Dia salam itu Pak. Dia katanya dia sudah jadi ustadz itu. Saya bilang kurang ajar betul itu. Memang sudah tahu-tahu sekali dia. Aduh Pak, saya bukan mau sombong Pak Esra punya kepintaran. Cuma kalau dia ketemu dengan Pak Esra itu dia tidak mungkin ketemu Pak. Kita semua bukan orang bodoh juga. Kalau kalian mau ketemu dengan Pak Esra itu dia, kalau dia itu mungkin langsung kita bilang di sini dia mati itu, sumaput itu. Saya bilang aduh, saya pulang mati nih Yahya Walone ini, kira kau. Begitu sudah dia punya kelakuan itu di sini. Tapi itu sudah toh. Makanya saya bilang kalau dia mau tantang debat di Senayan dia bikin. Dia itu baru bikin, kita lihat dia punya jago sampai di mana. Dia putara baik itu dia mau bilang begitu. Dia tukang maki Pak. Kalau memang dia yang saya ikuti Bapak punya dia yang baku maki itu dia maki Bapak itu, memang dia di sini tukang maki. Saya kasihkan dia minuman. Toh,
Baru kita ada tua-tua situ, kita punya tua-tua masyarakat. Kami kan di sini ada kita kan ada perkumpulan olahraga bulu tangkis. Saya kasihkan dia racket, baru kita main-main bulu tangkis. Baru saya bawa dia di perkumpulan olahraga bulu tangkis, Pak. Nah, di situ ada waktu itu kadis perhubungan, ada satu pengusaha, ada kepala bagian di Bank BPD. Kami kumpul sama-sama. Nah, baru Pak, karena dia kalah, tapi karena kita menghormati dia, kita bawakan dia minuman Sprite, Pak. Saya ingat betul itu. Karena saya bawa dia ke situ kok. Saya bawakan dia Sprite, Pak. Dia buang itu Sprite itu, dia giling dari lapangan ke lapangan itu lewat net, langsung dia maki-maki. Saya kaget. Saya bilang, loh, kenapa ini pendeta ini kok begini? Baru berapa minggu yang lalu saya bawa dia khotbah di saya punya gereja. Dia maki-maki kita semua di situ. Dia bilang, aduh, saya kalau mau ngomong itu makian itu saya tidak mau ngomong dia punya makian itu memang makian. Saya seperti itu sudah, Pak. Saya dengar dia maki itu persis dia maki-maki kita di sini. Itu sudah. Mulai daripada itu kita tidak pernah dia lagi itu. Langsung kita jadikan dia bicara segala macam. Oh, ini orangnya tidak baik. Dia dari situ dia mulai kehilangan apa? Dia mau ke organisasi sosial yang menampung dia, yang pinjam kita punya organisasi punya uang tidak dikembalikan. Baru dia dia pinjam juga Pak Frans punya uang, dia tidak dikembalikan. Pokoknya segala macam lah dia di sini. Pinjam saya punya uang juga tidak dikembalikan, pinjam juga ini tidak dikembalikan. Jadi kalau mau bicara itu Pak, itu dia tidak akan mungkin Pak kalau dia mau tantang Bapak. Pinjam orang punya motor mau diganti. Waduh, gila betul orang itu. Begitu dari situ, dari di situ dia sudah kehilangan arah untuk Kota Sorong. Dia tidak mau kemana-mana lagi, ya kan? Istilahnya dia mau bagaimana lagi? Ya mau tidak mau dengan dia punya otak begitu, dia mesti cari itu sudah. Dan dia berani begitu karena kenapa? Kalau dia waktu dia kiprah ke Pantai Costa, GKI dia bisa hina-hina kan? Ya kan? Dia bisa ngomong segala macam tentang GKI. Tuh, beginilah. Begitu. Tapi kan kita tidak bisa kayak begitu. Nah, karena dia sudah habis di situ, dia masuk di situ. Dia berharap FPI apa semua bisa lindungi dia. Jadi dia bicara untuk memanas-manasi supaya itu kondisinya begitu. Yang dia bikin kasihan kan, coba anak-anak muda 45 ke bawah yang tahu iptek, tahu media sosial. Mereka pasti tahu lah dia punya itu. Cuma kan yang dengar dia punya ceramah-ceramah itu, ceramah yang orang tua-tua baru. Aduh, itu kalau imbir dapat dia di Sorong ini memang. Baru dia bilang itu Yap Salosa punya keluarga, dia bilang yang gubernur yang kafir sudah mati. Itu tersinggung sekali Pak di sini dorang itu. Yang mana? Yang dia bilang itu teman dia kata yang gubernur Yap Salosa yang sudah meninggal kan, almarhum itu. Kalau saya kan ikuti dia punya, saya bilang kurang ajar. Ternyata yang saya punya tetangga orang Irian bilang kurang ajar nih Ustadz ini begini. Bilang kalau mereka apa begitu saya tersinggung sekali. Begitu dia bilang itu Yap Salosa yang gubernur itu Salosa dulu. Nah, gubernur Salosa itu biar saya pernah ketemu dengan dia walaupun tidak apa begitu, karena kebetulan bendahara Golkar itu teman baik dengan saya. Bendahara Golkar Papua Bakras itu teman baik dengan saya. Yang bendahara Golkar itu kan dia pengusaha Pak, pengusaha kontraktor besar di Sorong. Ya sudah mati. Halo. Ya Pak, aduh saya minta maaf nih Pak, baterai saya habis nih, saya sudah balik ke rumah Pak. Oh iya. Saya minta maaf sekali nih Pak, saya buru langsung saya putar mobil langsung saya balik ke rumah. Iya. Kira-kira Pak ada yang kurang lagi, kira-kira bagaimana Pak? Jadi untuk sementara begitu, nanti kalau saya butuh informasi apa saya akan kontak Pak lagi. Ya. Iya. Ya, Oke, Pak. Ya nanti. Berkat. Ya baik. Shalom. Ya shalom. Ya.